Selamat siang, perkenalkan, nama saya Inten Pradisinaga, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB1H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aspek akuntansi pada perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara laporan laba rugi, neraca dan perubahan modal. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan suatu perusahaan dengan pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas memiliki sebuah hubungan antar satu sama lain. Pertama, laporan keuangan dalam perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan akan dapat berbagi wawasan terkait kondisi keuangan serta transaksi bisnis yang sedang berjalan. Tidak hanya itu, perusahaan dapat memiliki acuan untuk membandingkan kondisi finansial dalam suatu periode tertentu, misalnya perbandingan pada bulan ini dan 1 bulan sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui apakah bisnis perusahaan berada dalam jalur yang tepat dan mengalami peningkatan keuntungan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Menurut Ardi Kantansa, laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Hasil akhir dari laporan laba rugi adalah laba bersih. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber yang menggunakan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva utang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, yang dapat ditulis setelah mengetahui adanya perubahan modal dari laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, sini saya akan menjelaskan contoh skema pembuatan neraca dari laporan laba rugi dan perubahan modal. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dari laporan ini, kita dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, apakah mengalami keuntungan atau kerugian. Yang kedua, perubahan modal. Laporan ini diperlukan untuk mengetahui maju atau mundurnya kondisi perusahaan. Jika modal perusahaan bertambah, berarti terdapat kemajuan, begitu juga sebaliknya. Jika modal awal lebih besar dari modal akhir, maka hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kemunduran. Jadi laporan perubahan modal ini menceritakan perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas pemilik perusahaan. Perubahan ini disebabkan oleh hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pembuatan laporan ini memerlukan data mengenai besar nominal modal awal, jumlah laba bersih, PIB, dan penambahan modal. Yang ketiga, neraca. Laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Hubungan antara laporan laba rugi dan neraca. Angka laporan laba bersih dalam laporan laba rugi ditambahkan ke item baris laba ditahan di neraca, yang mengubah jumlah ekuitas yang terdaftar di neraca. Angka laba bersih juga muncul sebagai item baris di bagian arus kas dari aktivitas operasi laporan arus kas. Perubahan berbagai item baris di neraca bergulir ke item baris kas yang tercantum dalam laporan arus kas. Misalnya, peningkatan jumlah pinjaman yang terhutang muncul di bagian kewajiban di neraca, atau sebagai saldo yang sedang berjalan, dan di arus kas dari bagian aktivitas penandaan di laporan arus kas atau dalam jumlah penambahan perubahan. Saldo kas akhir di neraca juga muncul di laporan arus kas. Pembelian, penjualan, dan disposisi aset lain muncul di
di neraca sebagai pengurangan aset dan laporan laba bersih sebagai keuntungan atau kerugian jika ada. Materi yang kedua yaitu laporan neraca, pengertian, cara menyusun, dan cara membacanya. Neraca merupakan suatu hal pokok dalam suatu laporan keuangan, terutama dalam perusahaan. Neraca menjadi sebuah kebutuhan penting dalam perkembangan perusahaan. Laporan neraca menjadi suatu hal lumrah, khususnya pada bidang akuntansi dan manajemen. Jadi, neraca harus dipahami oleh kalangan yang bergelut pada bidang akuntansi dan manajemen. Berikut cara menyusun neraca. Sebelum menyusun dan membaca laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui oleh beberapa poin yang ada di dalamnya. Neraca memiliki beberapa hal yang harus ada seperti 1. Aset, kas surat berharga, biaya dibayar di muka, piutang, persediaan, dan aset tetap. 2. Kewajiban, hutang, akun, kewajiban yang masih harus dibayar, pembayaran di muka pelanggan, hutang pajak, hutang jangka pendek, dan hutang jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas pemegang saham, yaitu saham tambahan modal di setor, laba ditahan, dan saham treasury. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk membuat neraca dasar untuk organisasi bisnis. Yang pertama, menentukan tanggal dan periode pelaporan. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang kedua, identifikasi aset. Anda berikut contoh aset lancar dan aset tidak lancar. Yang ketiga, identifikasi kewajiban Anda. Kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang keempat, hitung ekuitas pemegang saham. Yang kelima, tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Berikut cara membaca neraca. Seperti yang kita lihat dari contoh neraca di bawah ini, dibagi menjadi dua area utama. Aset berada di atas dan di bawah adalah kewajiban perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Juga jelas bahwa neraca ini seimbang di mana nilai aset sama dengan nilai gabungan kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Aspek lain yang menarik dari laporan neraca adalah bagaimana laporan ini disusun. Bagian aset dan liabilitas dalam neraca diatur berdasarkan setiap jenis aset tersebut. Apakah itu aset lancar atau aset tidak lancar? Jadi, untuk sisi aset, akun diklasifikasikan biasa dari yang paling liquid ke yang paling tidak liquid, atau mungkin sebaliknya, namun tetap sesuai dengan pengelompokannya. Untuk sisi kewajiban, akun disusun dari pinjaman jangka pendek ke jangka panjang dan kewajiban lainnya. Dalam membaca laporan neraca, hal utama yang harus diperhatikan adalah bentuk neracanya terlebih dahulu. Kemudian, pastikan untuk mengetahui macam-macam neraca terlebih dahulu, sehingga jangan sampai mengetahui neraca namun tidak tahu macam-macamnya serta bentuknya. Berikut contoh aset dan contoh kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Berikut adalah cara membuat laporan laba rugi perusahaan. Dalam dunia usaha dan perdagangan, istilah neraca laba rugi sudah tidak asing lagi di telinga. Laporan laba rugi dalam akuntansi menjadi salah satu hal penting dalam periode akuntansi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Berikut merupakan tujuan membuat laporan laba rugi. Tujuan membuat laporan ini bagi perusahaan diantaranya adalah yang pertama, perhitungan besaran pajak perusahaan. Yang kedua, mengecek serta evaluasi laba di setiap waktu. Yang ketiga, menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Unsur-unsur utama dalam membuat laporan laba rugi perusahaan dagang.
Unsur-unsur yang harus disusun dalam cara menyusun laporan neraca laba rugi adalah: yang pertama, pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor, potongan harga atau diskon, retur, tunjangan lain. Yang kedua, beban atau expenses. Expenses adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang dan pengiriman. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, Kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Persiapan menyusun laporan laba rugi. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk membuat jurnal transaksi, urutannya yakni akun, pendapatan, beban, dan turunannya. Lalu dicatat ke buku besar. Lalu, laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian, atau setelah neraca lajur atau penyusunan kertas kerja, seperti pendapatan dan beban yang ada di dalam kertas kerja. Hal ini karena terdapat kolom-kolom yang berasal dari kertas kerja. Beban diambil dari kolom neraca, sementara laba rugi adalah selisih dari total pendapatan dan total beban. Ketika pendapatan lebih besar dibanding beban, maka akan terjadi laba. Sementara pendapatan total yang lebih kecil daripada beban, maka rugi. contoh laporan single step. Berikut, laba operasi sama dengan selisih pendapatan dengan keuntungan dan beban total serta kerugian. Berikut contoh laporan perusahaan jasa dengan metode single step. Contoh laporan multi step. Berikut laporan operasi sama dengan terlihat perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa atau insidental. Berikut contoh laporan perusahaan jasa dengan metode multi step. Demikianlah hasil presentasi dan pemaparan saya tentang aspek-aspek akuntansi. Saya ucapkan terima kasih.